Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Semaba Semaba Podcast. Podcast. You listen. We talk. Ya, hari ini kita akan seru-seruan bareng menemani kalian dengan acara yang baru yaitu Semaba Podcast. Apa sih ini bedanya Semaba Podcast sama Semaba yang podcast yang lain? Jadi bedanya podcast kita sama podcast yang lainnya adalah podcast kita akan mendatangkan para kakak-kakak kelas yang keren yang akan membagikan cerita kerennya yang inspiratif buat kita semua nih Bu Anis. Wah, keren banget ya. Dan kita juga bakal punya tema nih untuk setiap podcast kita. Hari ini temanya apa? Tema podcast kita pada hari ini adalah From Zero to Hero. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah bisa mulai buka catatan buku bahasa Inggris. Teman-teman, apa tuh artinya From Zero to Hero? Oke, kita bakal mulai menebak ya siapa bintang tamu kita hari ini. Sebenarnya sudah beberapa kali mungkin kita lihat beliau ada di acara Semaba karena prestasi yang menggunung tentunya dan punya banyak hal yang bisa dibagikan kepada kita semua. Kita sambut aja. Ya, mari kita sambut Kak Nasihin. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa baik. Kak Nasihin ini pasti kalau yang adik-adik tingkat mungkin belum kenal ya, tapi kalau yang 2 atau 3 tahun sudah berada di Semaba ini pasti sudah banyak yang kenal. Apa nih kesibukan Kak Nasihin selama pandemi ini deh? Oke baik, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mas siapa ini? Ya, nama saya Mas Ahmad Idullah. Kak Mas. Nasihin bisa manggil saya Aid. Oke, terus Mbak Kalau saya panggil aja Anis. Anis ya. Iya. Mas Abdullah dan Mbak Anis. Oke. Ngomong-ngomong tentang kesibukan, alhamdulillah saat ini saya masih lanjut studi S2 di perguruan tinggi saya dulu dan kebetulan juga jadi asisten dosen dan masih ngajar juga di SD gitu. Jadi ada 3 kegiatan pokok di Semarang, saya tinggal di Semarang. Pertama ada kuliah, terus kemudian ngajar mahasiswa juga, terus ngajar siswa-siswa SD. Seperti itu. Terus saya juga tinggal di masjid di sana kebetulan kan. Jadi ya bantu masyarakat untuk membumingkan Islam di sana seperti itu. Wah, sangat sibuk sekali ya. Santai Mas, jangan kaku Mas. Santai aja. Gimana kalau kita kembali ke memori yang dulu pada saat Kak Nasihin sedang di SMA. Throwback masa Ya, SMA-nya throwback Mas masa Nasihin SMA. nih. Oke, iya betul. Saya nih mungkin gak tahu ya cerita tentang Mas Nasihin, cuman saya dengar itu emang luar biasa perjuangannya Kak Nasihin. Saya dengar dari ya teman pernah bilang katanya dulu pernah mencoba ikut lomba lari, terus jualan lupis ya kalau nggak salah ya. Nah itu bisa di-share gak ke teman-teman yang ada di rumah, gimana sih perjuangannya dulu? Iya betul, Masya Allah sekali. Itu sekitar tahun 2017 ya. Dulu saya ini adalah mantan pemulung ya, alumni pemulung. Saya dulu pernah mulung kurang lebih 3 tahun. Kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMA, kelas 3 itu otaknya sudah mulai berubah. Mulung kan udah mulai malu ya karena udah mulai besar kan, punya perasaan gitu kan. Akhirnya kita mikir, gimana sih biar aku bisa dapat uang tapi enggak dengan cara mulung gitu. Akhirnya aku coba ke pasar itu nemui kayak penjual bener tadi, ada penjual kubis, terus kemudian ikan asin tahu, terus kelapa dan lain sebagainya. Aku bawain dagangan mereka, terus aku kelilingin tuh ke kampung-kampung. Kita ambil untung kan dari situ kan, uangnya itu sebenarnya nggak tak makan aku waktu itu. Uangnya itu rata-rata untung 25.000 rata-rata sehari. Itu tak buat beli beras, pernah itu jujur 10.000, terus kemudian yang 10.000-nya lagi tak buat keperluan yang lain, sisa di sekolah paling 3.000 rupiah itu tak buat uang saku kadang-kadang seperti itu.
Tapi itu semacam menjadi pintu jalan kita untuk melatih mental agar nggak punya sikap malu gitu. Jadi belajar dari sini kemudian kita malah akan berkembang menjadi pribadi yang kedepannya itu ternyata memang harus membutuhkan sifat tidak malu itu. Dan itu waktu kita menjalani hal itu kita nggak tahu kalau ternyata kita butuh belajar dari mental itu gitu loh. Kita jalani aja dan sekarang ini baru terasa seperti itu. Itu kan mungkin nilai positif dari berjual lupis. Nah, mungkin dulu ada ejekan, terus dijauhi teman, mungkin di sekolahan jadi disampingkan oleh guru karena ini anak kok seperti gak ada masa depan jualan. Pernah nggak itu masa-masa Iya pahit? betul banget Mas, pinter. Bisa baca pikiran saya jenengan ya. Iya memang sempat waktu itu yang namanya bulian, ejekan, makian itu udah menjadi makanan sehari-hari buat saya waktu itu. Tapi alhamdulillah entah Allah menganugerahkan hati kepada keluarga kami. Saya kan memang berasal dari keluarga kecil ya. Jadi digituin orang itu nggak pernah punya rasa untuk membalas dengan hal yang sama gitu. Malah alhamdulillah ya Allah. Mungkin dulu di waktu kecil saya sering melakukan dosa. Ini adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa saya dulu gitu loh. Jadi kita menjalani hal itu tuh nggak terasa beban, wah saya diejek orang, aduh mental saya surut. Enggak, malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ini bukti keagunganmu. Aku masih diejek orang, berarti engkau masih mengakui hamba sebagai makhlukmu. Dan mungkin Allah kelak nggak rela kalau melihat saya ini ketika sudah meninggal masuk ke api neraka, sehingga sebelum saya meninggal Allah menghapuskan dosa saya dengan maki-makian tersebut gitu loh. Jadi malah kita bersyukur dengan maki-makian, ejekan dan lain sebagainya yang mungkin menurut orang menyakiti seperti itu. Iya, Wah, luar biasa banget ya. Mungkin kalau saya diejek Kak Tantang, keajak ke belakang sekolah. Itu kalau Tapi saya. kita jadi penasaran nih, Iya. apa sih yang melatar belakangi Mas Nasin punya pemikiran seperti itu? Apakah dari keluarga atau mungkin lingkungannya? Atau Bisa. dari diri sendiri, aku pengen merubah hidup. Oke, kita kalau berkaca dari hal ini, dulu kan saya kebetulan pernah sekolah di Madin gitu, Madrasah Diniyah tahu ya. Di Madin itu kita diajarkan tentang dalam kitab Al-Ala yang hadis masyhur dan terkenal itu, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban ya. Kewajiban ala kulli muslim, di situ ada kuli, ada kata kuli berarti kan semua golongan. Entah itu miskin, entah itu kaya, entah itu punya uang, entah enggak punya uang. Berarti cari ilmu itu hukumnya wajib. Dan ketika Allah sudah memberikan syariat, memberikan aturan syariat bagi kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita mau nggak mau ya harus melaksanakan gitu. Ketika kita nggak mau melaksanakan, maka kita akan berdosa seperti itu. Lah, ketika kita mencoba meresapi isi dari hadis ini, maka kita tidak akan punya pikiran lagi bahwasanya ketika saya di sekolah mencoba untuk belajar mencari ilmu, saya diejek teman kok saya surut, kemudian saya nggak berangkat ke sekolah lagi, itu nggak ada. Karena dalam pikiran kita mencari ilmu itu adalah perintah Allah, itu aturan syariat yang harus kita kerjaan sejajar dengan aturan sholat. Jadi kan nggak sholat dosa nggak? Dosa dong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah. Atau di dalam Al-Baqarah kan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'at raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan berkumpullah dengan orang-orang saleh. Itu adalah perintah syariat. Ketika kita tidak melaksanakan itu berarti kita berdosa. Begitu juga dengan kewajiban menuntut ilmu tadi, thalabul ilmi faridhatu. Di situ ada kata malah faridhatu, jelas hukumnya wajib. Ketika kewajiban itu tidak kita laksanakan, maka kita berdosa. Lebih baik saya diejek teman di dalam ruang kelas, lebih baik saya dimaki-maki, lebih baik saya dianggap rendah dan lain sebagainya. Yang penting saya bisa menjalankan kewajiban Allah untuk melaksanakan tugas mencari ilmu tersebut seperti itu. Jadi sangat mudah. Dalam sekali sepertinya ya ilmu-ilmu yang sudah dimiliki Banyak Mas sekali Nasin. ilmu yang bisa kita Iya, dapat. sepertinya ini apakah memang pemikiran seperti ini sudah ada sejak atau ditanamkan dari kecil atau punya titik balik nih dari Mas Nasin tersendiri? Ya kalau saya sebenarnya semuanya letaknya pada orang tua ya. Makan hadisnya itu kullu mauludin yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawwidatani au yumajjisani au yunasironi. Semua anak-anak itu terlahir dengan fitrah ya, atau berada dalam
kemampuan tertentu. Kemudian anak itu akan berubah menjadi Majusi, akan berubah menjadi Nasrani, akan berubah menjadi Yahudi, itu fa'abawahu, berada di tangan orang tua. Maka ini pelajaran buat teman-teman yang masih muda, besok kalau nikah hati-hati ya Mas, cari pasangan yang benar-benar bisa diajak iya betul, bercanda itu wajib, Rasulullah juga lucu, betul. Bisa diajak bekerja sama untuk mengejar akhirat, itu penting, itu yang paling penting di situ. Jadi pada titik simpulnya, orang tua saya yang memang menekankan kamu harus sekolah. Entah kamu itu dikasih uang saku, entah kamu gak dikasih uang saku, kamu harus sekolah. Karena mencari ilmu itu hukumnya adalah kewajiban. Karena semua kembali kepada orang tua, saya di sini juga jadi berpikir, berarti kalau mencari calon ibu gitu, katakanlah seperti itu ya, calon istri untuk anak-anak saya gitu juga harus berhati-hati. Karena memang orang tua itu memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan anaknya seperti itu. Atau kalau bahasanya orang Jawa itu, keutuhan rumah tangga letaknya ada pada suami, tapi kebahagiaan rumah tangga itu letaknya pada istri. Karena gini, ujiannya cewek ketika memilih, dia kan masih muda, masih cantik gitu kan. Orang-orang lalat masih banyak yang mau nempel gitu seperti itu bahasanya. Masih wah dia cantik, aku mau. Kalau cowok beda, cowok tuh bahkan misal Mbak 22 tahun, Mas 22 tahun. Mas 22 tahun belum punya apa-apa gitu. Misal ya, Mbak 22 tahun sudah punya kecantikan gitu kan yang bisa menarik banyak orang. Tapi titik baliknya ketika Mas sudah sukses nanti, sudah menikah, katakanlah 30 tahun udah menikah, udah sukses, sudah kerja, udah punya penghasilan yang mencukupi gitu. Itu Mas pengen cari yang kayak gimana, dapat. Tapi mbaknya 30 tahun udah peot gantian bahasanya sorry. Ya masa yang berbeda ya. Ya gitu ya, perempuan ya suka lihat materi. Iya, betul, itu bahasa kasarnya seperti itu. Jadi betul saya ulangi lagi, memang orang tua saya yang membentuk seperti ini. Jadi pesan moral untuk kita semua di sini, keutuhan rumah tangga itu akan berada di tangan siapa? Suami, tapi yang menentukan kebahagiaan adalah istri seperti itu. Wah sangat. Bekal masa Iya, depan, bekal Ait. masa depan kita ya Bu Anis. Betul. Nah tadi kan udah sharing tentang cerita perjuangan Mas Nahin jualan lupis. Nah kalau dari Mas Nahin sendiri ada gak cerita yang paling berkesan di SMA dulu? Oh banyak sekali. Alhamdulillah SMA Negeri Bawang ini memang luar biasa. Memberikan perhatian yang penuh kepada siswa. Banyak banget guru-guru di sini yang sangat menginspirasi ya. Kalau yang paling najleb di hari saya itu ada Bu Tias, kenal Bu Tias? Oh ya. Nah, Kami terus kenal. Bu Lili Saya- Retno, Ya. yang menurut teman-teman nyebelin kadang. Oh iya, Bu Lili, Hatinya baiknya luar pembina biasa. KIR ya di sini. Iya ya? betul. Iya. Terus ada Madam juga, Madam Tina, Pak Bambang yang kalau ngajar suka ceramah padahal bukan guru agama tapi ngajarin agama. Ya itu yang dan Pak Nasihin tentunya itu luar biasa. Pak Bagio dan semuanya yang ada di sini itu sangat memberikan kita motivasi dan menjaga kekuatan kita ketika sedang lemah gitu loh. Jadi mereka itu mengajar itu enggak cuma sekedar di kelas fisika misalkan, kimia misalkan enggak sekedar seperti itu. Tapi dia itu tahu kondisi siswanya gitu loh. Misal ketika itu saya ingat saya nggak punya uang sama sekali, saya pernah belum makan 2 hari karena benar-benar di keluarga saya waktu itu ekonominya minus banget. Dan itu saya sholat duha di masjid, dulu ini masih mushola ya bentuknya belum masjid. Di situ duduk, saya ngalamun, itu enggak tuh tanpa saya ngomong, Pak saya butuh uang tuh tanpa ngomong seperti itu. Ada aja tiba-tiba guru nang, jajan ya. Wah senangnya Masya Allah, itu ingat itu namanya Pak Bagio gurunya, kenal Pak Bagio? Ya, beliau terus ada lagi yang waktu saya kan emang sering nggak dapat uang saku ya dari orang tua. Jadi ketika teman-teman istirahat ke kantin itu, saya di masjid, di musola baca Al-Quran. Sebel banget sebenarnya waktu itu, karena tuh banyak tugas, belum makan, hawanya pengen marah-marah gitu, saya baca Al-Quran tuh kencang banget tuh karena meluapkan emosi gitu loh. Nah itu kan tahu kan, ada seorang guru tuh yang sholat duha juga di samping saya. Tahu-taunya di istirahat kedua saya buka Al-Quran itu lagi sudah ada uangnya 10.000. Jadi kayak tuh, iki bocah masa akhir jajan nih tiga duit. Itu ya Allah itu yang luar biasanya di SMA ini yang mungkin tidak akan saya temukan di sekolah-sekolah lain. Karena guru-gurunya itu memang memperhatikan siswa tuh nggak cuma di kelas, di luar kelas pun
sangat memberikan perhatian yang luar biasa buat kita seperti itu. Wah, pasti jadi pada makin Inspiratif. bangga ya Iya. sekolah di Semaba karena Terus terbukti guru-gurunya. Bikin pengen itu pelajaran tatap muka lagi nih, kasihan yang angkatan Atau pengen 2019. ikut-ikutan baca Al-Quran Iya. kencang biar dapat uang juga gitu. Bisa dicontoh ya. Yang ada ini radang. Karena kan niatnya kan nggak baik. Iya betul. Nah, mungkin kita bakal move sedikit ke masa-masa perjuangan menuju kuliah nih Mas Nasihin. Nah, ini kan banyak dari siswa-siswa kita atau teman-teman kita ini yang pasti punya tujuan untuk ke arah sana. Nah, gimana nih? Apakah ada masukan atau tips dari Mas Nasihin? Oke, kalau tips dari saya yang pertama bersyukur dulu. Kita jangan langsung ngomong pengen kuliah, tapi alhamdulillah ya Allah saya sudah bisa sekolah sampai tingkat SMA. Sedangkan teman-teman lain di sana jangankan SMA, kadang mau sekolah sampai aja putus sekolah. Pertama kita syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa diterima di SMA, bahkan insya Allah nanti bisa lulus di SMA. Karena janji Allah ketika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya seperti itu ya. Pertama kita syukuri. Yang kedua, manut dengan ucapannya orang tua. Jadi ketika orang tua kita mengarahkan untuk kuliah, meskipun beliau nggak punya uang untuk membiayai, kita tetap harus semangat untuk kuliah. Karena jalan rezeki itu nggak selamanya dari orang tua. Allah itu sudah menciptakan kita dengan rezekinya masing-masing. Katakanlah cicak, tahu cicak ya? Tahu ya cicak ya? Jalannya di mana? Di tembok ya? Tapi kenapa dia bisa memakan nyamuk yang terbang? Masuk akal nggak? Seharusnya nggak masuk akal toh. Dia nggak punya sayap, nggak bisa mengejar nyamuk. Tapi karena Allah itu sudah menjatahkan nyamuk itu untuk rezekinya cicak, dilalah mendekat. Terus kemudian dimakan. Begitu juga dengan kita, apalagi kita manusia yang makhluk yang sangat sempurna seperti itu. Kalau kita yakin saja, misalkan nanti saya kuliah, saya berjalan sebagaimana niat saya untuk mencari ilmu, pasti nanti Allah akan memberikan rezekinya. Entah itu nanti dilelah dapat siswa, kok dapat siswa, dapat apa? Dapat beasiswa, maksud saya kok dapat siswa. Kalau dapat siswa nanti akhirnya nikah ya sama-sama siswa gitu. Entah itu dapat beasiswa, entah itu dilalah kita bisa nyambi bekerja ketika kuliah. Yang penting kita yakin, kita jalani, saya ingin kuliah, saya niat belajar sampai bisa diterima di suatu perguruan tinggi yang saya inginkan gitu. Ya udah, itu pertama, syukur. Yang kedua, niat bersungguh-sungguh. Yang ketiga ini enggak kalah lupa adalah berdoa yang didampingi dengan usaha. Usaha yang pertama itu adalah usaha zahir. Usaha zahir meliputi belajar. Misal masnya sekarang kelas berapa ini? Saya kelas 2 Kelas 2 ya, IPA IPS? IPS. IPS. Cita-cita nanti pengen kuliah di mana? Kalau saya pengen ke UNY, Pengen UNY jurusan? pengen seni sih atau hukum. Seni. Iya. Oh, di UN-nya ada seni, di ISI juga ada seni. Jadi usaha yang perlu dilakukan sekarang dari kelas 2, belajar yang sungguh-sungguh biar nilai rapotnya enggak anjlok. Karena kita tetap harus melihat peluang SNMPTN di situ. Pertama itu belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, di samping kita belajar nilai mempertahankan nilai di kelas, kita juga kelas 2 itu sudah sambil membuka buku-buku contoh soal SBMPTN. Itu sambil dipelajari sekarang. Karena materi-materi yang kita pelajari di soal-soal itu nanti juga akan ditemukan di tes SBMPTN dan juga materi yang kita pelajari sekarang, misalkan larutan elektrolit gitu. Tahu ya larutan elektrolit. Itu kita pelajari di situ. Misal kita dapat materi itu di kelas 3 atau di kelas 2 ya, saya lupa itu. Nah berarti pas di materi elektrolit itu kita juga harus sambil membuka buku SBMPTN yang membahas tentang teori elektrolit. Sehingga ketika kita belajar buku SBMPTN, nanti pas ulangan pun pasti nilainya akan bagus. Karena tingkatan ulangan harian soalnya akan jauh lebih rendah daripada SBMPTN. Itu sekalian belajar SBMPTN, sekalian belajar buat ulangan itu. Yang ketiga itu doa. Nah ini doa itu menjadi hal yang dianggap kecil tetapi efeknya sangat besar, luar biasa sekali. Nah ketika kita berdoa itu ada beberapa syaratnya. Karena saya ingat itu dulu dalam kitab Tanwirul Qulub ya halaman 402 karangannya Syekh Muhammad
Amin Al-Kurdi itu menjelaskan qala ba'dul arifin salasatun la latus astagfirullahaladzim. Saya kok jadi lupa ya. Sebentar, Nggak apa-apa, coba Mas. saya ingat-ingat Santai lagi. aja, santai aja. Mungkin bisa buka. Oh, bisa dilanjut yang lain mungkin. Ya Allah. Iya, ingat. Ini di sini masih ada di kitabnya, di sini kitabnya kuning, Arabnya gundul ini. Di sini disebutkan, salah satun la tustajabu da'watuhum. Ya. Ada salah satun la tustajabu da'watuhum. Ada 3 jenis orang yang doanya itu tidak akan la tustajabu, tidak akan terkabul. Yang pertama adalah aklul haram, orang yang memakan barang-barang haram. Haram itu bisa berbentuk haram secara langsung yang dinas oleh syariat, misalkan babi, darah, dan lain sebagainya, bangkai, seperti itu. Atau barang-barang halal yang diperoleh dengan cara haram. Misalkan jeruk ini halal nggak Mas? Halal ya Pak ya? Halal. Jeruk halal, anggur halal. Tetapi kita mendapatkan jeruk ini dengan cara mencuri, maka jeruk yang awalnya berhukum halal ini akan berubah menjadi haram. Itu adalah jenis orang pertama yang doanya tidak dikabulkan. Terus yang kedua adalah waqtathirul ghibah, orang yang banyak menggibah. Mungkin biasanya ibu-ibu ini. Nah ini nih, dua ini kayaknya suka gibah juga ini. Nah, waqtathirul ghibah. Jenis orang yang kedua ini, orang yang suka menggibah, yang suka membicarakan aib orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, itu juga menjadi salah satu penyebab tertolaknya doa, seperti itu. Terus yang ketiga adalah wa man kana fi qalbihi ghillun au hasadu lil muslimin, dan orang-orang yang fi qalbihi, dalam hatinya itu ada sifat ghillun. Ghillun itu dengki, au hasadi, dan hasad lil muslimin, terhadap sesama muslim. Jadi ketika kita ini kemudian misalnya saya membuli Mas Ahmad, Mas Ato, saya panggil Mas Ato gitu aja. Misalkan gitu, saya bully Mas Ato. Itu seharusnya Mas Ato nggak usah ngelawan, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya dibully, berarti nanti ketika jenengan berdoa, itu tingkat keterkabulannya lebih tinggi daripada saya. Karena karomah dosa saya sudah terserap dengan jenengan, seperti itu. Atau misalkan Mbak Anis, gibah temennya yang lain. Misal ngomongin mantan pacarnya gitu kan, dia gini-gini, saking sebelnya kan diputusin, misal kayak gitu. Wah ternyata aku di PHP doang, dia sama yang lain gitu. Gak usah. Karena apa? Karena hal itu justru akan Merugikan diri sendiri. iya merugikan diri. Pertama merugikan di dunia, jelas karena psikologi kita akan semakin tertekan. Ketika kita tertekan, maka konsentrasi di pikiran akan menjadi buyar. Nah ketika di otak kita menjadi buyar, maka ketika kita mempelajari materi-materi sekolah itu sangat nihil untuk bisa mencapai hal maksimal, seperti itu. Makanya ketika kita dibully, ketika kita didengki, ketika kita dimusuhi, jangan dilawan, disyukuri aja. Karena di balik kehidupan kita, pertemuan kita sekarang, perjalanan kita tidak dari rumah itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita bertengkar, misalkan dicelakai orang dan lain sebagainya, kita nggak usah khawatir. Di balik kita tuh ada Allah di atas yang lihat. Misal ini ya, ini si A, nggak apa-apa ya berantakan. Ini si B, dia bully di sini. Dia nggak terima, dia terima. Allah lihat, oh iya ya, ini orang dimusuhi kok diem aja, nggak marah, pinter banget dia, percaya banget sama keadaan dirinya, percaya banget kalau ada Allah, kalau ada aku gitu kan. Wah ya udah, nanti kalau dia berdoa, aku mudahkan jalannya, seperti itu. Begitu juga dalam suatu hadis itu disebutkan, riwayat Bukhari, saya lupa nomornya berapa. Ketika kita menjelek-jelekkan orang lain, itu maka dosa-dosa orang yang menjelek-jelekkan itu akan nyetrum kayak yang dijelek-jelekkan. Loh wong kita aja dosanya banyak, bingung mau buang kemana gitu kan. Malah ada yang mau gitu, malah ada yang mau. Ibarat ini cangkir, isinya racun, saya aja bingung buang kemana, malah ada yang mau minum. Itu bodoh banget gak? Iya kan, makanya kita harus benar-benar bisa jaga diri untuk menghilangkan sifat dengki dan juga hasad itu. Seperti itu. Oke. Buat kakak yang mungkin pengen lanjut bisa dicatat tadi poin-poinnya, mulai menghormati orang tua, terus rajin berdoa, dan
rajin juga belajar. Betul, betul. Nah, apa motivasi Kak Nasin ambil jurusan yang diambil itu apa? Apa Oh, udah mungkin iya. cinta sama Kan banyak nih biasanya yang jurusan. bingung untuk milih jurusan atau merasa mungkin Oke, betul, butuh betul. referensi. Iya, kalau saya dulu sebenarnya memang cuma itu pilihan saya gitu. Iya, saya kan dulu daftar banyak, tapi kebetulan yang srek di hati saya itu kebetulan PAI waktu itu dan tempatnya di UIN Walisongo gitu. Awal-awal saya juga awal-awal kuliah saya bingung waktu itu. Saya IPA kan jurusannya, pindah ke PAI. Cuma mindah huruf I doang modal. Tapi materinya bagikan langit dan Dunia bumi. berubah gitu. ya? Bener ya, bener-bener serius. Jadi kuliah pertama, kuliah kedua itu saya bingung Ki, dosen ngomong apa sih? Kok aku gak tahu roh. Wes dulu di pesantren cuma mainan doang gitu kan, gak niat. Giliran di kuliah itu kan kalau di UIN Walisongo kebetulan satu kelas, satu rombel itu isinya hampir semua perwakilan provinsi di Indonesia itu, jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada semua di situ. Ada yang dari Jateng, Papua, Merauke dan lain sebagainya di situ ada. Jadi mereka-mereka yang keterima di situ kan rata-rata lulusan pesantren ya, apalagi di PAI. Ketika ngomong tentang kitab kuning pakai bahasa Arab, ini fa'ala fa'ila, saya langsung jeglek, ya Allah, kok aku takdir banget ya. Iso neng kene, ra ngerti apa-apa, berarti ngerti kabeh gitu. Tapi dari situ kita justru akan apa istilahnya kayak menimbulkan motivasi diri gitu loh. Ya Allah, aku kok kayak iso apa-apa ya. Kok kancaku pada pinter-pinter ya. Aku wis terlanjur nyemplung gitu istilahnya kan. Udah terlanjur diterima di sini, udah masuk semester segini gitu. Ya udahlah, mau nggak mau ya aku harus belajar gitu. Akhirnya aku dengar suatu pepatah dari dosen itu apa namanya? Orang kuliah itu ibarat lomba lari, Mas. Misal gini, ini titik start di sini. Ini titik finish di sini. Ketika orang-orang yang sudah berbasic agama, istilah di pesantren itu bertahun-tahun benar-benar belajar agama itu dia titik start di sini. Kita yang nggak bisa sama sekali itu di sini kita belum sampai di garis start. Sehingga kalau kita sadar kita masih di sini, sedangkan apa namanya teman-teman yang sudah di depan, maka mau nggak mau kita harus mengganti waktu yang mereka buat belajar itu. Kalau mereka tidur kita belajar, mereka main kita belajar, bahkan mereka santai-santai kita harus belajar karena kita sadar diri, oh dia itu dulu belajar saat saya belum belajar dia udah menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk belajar, maka saya harus bisa mengganti waktu mereka belajar itu dengan memaksimalkan waktu yang saya miliki. Nah dari situ akhirnya kita sadar bahwasanya oh iya berarti saya nggak boleh kalah dong, saya SMA bukan alasan lagi untuk nggak bisa jadi yang terbaik di sini gitu. Jadi kita belajar terus siang malam gitu. Saya sering banget pinjam buku-buku di perpustakaan itu. Kan kalau di UIN waktu itu ya sekarang udah lebih. Waktu itu tuh maksimal peminjaman 4 buku loh satu hari. Saya tuh hampir tiap hari perpustakaan ada 2 itu, ada perpustakaan fakultas, ada perpustakaan universitas. Saya misalkan hari ini di fakultas, besok ke universitas. Dan itu jalan kaki waktu itu, belum punya motor. Sekarang alhamdulillah udah punya. Habis itu saya belajar terus ngejar mereka. Alhamdulillah ketika wisuda kemarin malah saya bisa terpilih sebagai lulusan terbaik fakultas dan bisa mengalahkan mereka-mereka yang dulunya basic pesantren yang ngejek saya waktu itu. Jadi ejekan lagi dan ejekan lagi. Saya berkembang dari ejekan memang seperti itu. Karena diejek jadi motivasi belajarnya lebih tinggi seperti itu. Sangat luar biasa Luar sekali. biasa. Berkembang dari ejekan. Iya betul. Nah, bahkan Mas Nasin ini kan berarti mengejar bukan hanya di start yang sama, bahkan betul. sampai dengan mungkin garis finish yang berbeda. Iya betul. Nah, ini luar biasa. Teman-teman yang sudah Iya, mulai betul. jauh-jauh. Iya betul. Bahkan betul. kita dapat bocoran sedikit kalau Mas Nasin ini punya banyak sekali prestasi ketika kuliah. Lebih Banyak banget. Iya, banyak sekali. Dan dari yang sekilas dibaca, kebanyakan IC sepertinya ya Mas. KTI ya. Alhamdulillah, rahmat Allah. Nah itu emang Kak Nasin cinta menulis atau dulu terpaksa juga? Sudah terlalu nyemplung daftar kir. Betul Mas Peter baca pikiran saya. Oke jadi Belum sekalian berenang gitu ya Mas ya. betul. Basah.
Kalau masalah dunia tulis menulis ini udah kelas 2 ya sayangnya ya. Saya tuh jujur saja dapat banyak belajar ilmu kepenulisan ketika di SMA. Waktu itu melalui ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. KIR masih ada di sini ya? Masih. Alhamdulillah. Dan itu saya pesan ke teman-teman sekalian, kalau misalkan punya cita-cita untuk kuliah, silahkan ikuti KIR. Saya yakin berani menjamin 1000% ketika jenengan ikut KIR, pas kuliah nggak mungkin akan nyesel. Karena benar-benar ketika kuliah itu kerjaannya adalah membuat karya ilmiah. Jadi kuliah itu saya kasih gambaran sedikit ya, kalau di kampus yang saya jajaki, itu entah S1 saya atau S2 saya itu sama aja, walaupun agak berat S2 sedikit. Tapi kalau di kuliah S1 tuh setiap hari kita cuma dikasih tema, misalkan saya PAI gitu. Kita bahas tentang mata kuliah fikih ibadah gitu. Fikih ibadah subbahasanya adalah misalkan sholat sunnah. Dan nanti dosen itu hanya memberikan kepada kita, misalkan Mbak Anis, sekelompok sama Mas Ahmad, ya Mas Ahmad aja ya, nggak jadi Mas Ato ya. Mas Ahmad gitu. Kalau misalkan saya dosennya gitu, cuma kasih ke jenengan, Mas Ahmad sama Mbak Anis, besok presentasi saya kasih tema sholat sunnah. Udah gitu toh. Habis itu jenengan muter-muter ke perpus, nyari pikiran apa buat karya ilmiah, buat makalah. Tahu makalah ya? Tapi kan makalah untuk jenjang SMA sama kuliah beda toh. Nah, untuk membuat makalah itu harus benar-benar memahami struktur kepenulisan karya ilmiah. Makanya ketika kita masuk KIR, secara nggak langsung kita sudah melatih, mentraining diri kita untuk belajar menulis makalah, belajar untuk kuliah seperti itu. Sehingga kalau boleh saya pesan teman-teman ikuti KIR, ikuti. Apalagi sama Bu Lili, masih Bu Lili ya? Iya. Bu Lili, Bu Aye, Bu Tias itu luar biasa, benar-benar mendetail. Bu Lili apalagi ya, luar biasa itu cerewetnya dan perhatiannya ke kita itu benar-benar bisa merubah diri kita. Jadi saya ikuti lomba esai, ikut buat jurnal bahkan sampai ini sekarang juga kebetulan lagi ikut dana penelitian kemarin lolos, itu dapat dana 15 juta. Dan itu saya minta tolong teman-teman sekalian benar-benar ikuti KIR kalau bisa. Karena kalau kita kuliah, kita setelah kuliah cari uang tuh nggak harus jadi tukang bangunan. Cari uang itu nggak harus apa istilahnya, kerja fisik gitulah, kasar jadi kuli panggul dan lain enggak. Iya betul, kita cukup duduk, nulis, itu hasilnya jauh lebih besar daripada pekerjaan itu. Saya itu beberapa kali lilas pendanaan penelitian sampai sekarang kumpulan semua ya pendanaan penelitian, terus kadang-kadang dari lomba-lomba kayak gitu kan, dan bonus dari mana itu sampai sekarang bisa membuat satu rumah, dapat motor, dapat handphone, dapat laptop dan lain sebagainya itu ya cuma gara-gara nulis itu. Awalnya dari KIR itu. Makanya saya kalau ketemu Bu Aye, ketemu Bu Tias, ketemu Bu Lili itu kayak ya Allah itu guruku ya Allah yang benar-benar ngajari saya nulis dari nol. Karena saya itu mendapatkan segalanya sekarang ini mayoritas dari nulis di samping takdir Allah seperti itu. Jadi belajar nulis dari sekarang. Betul. Jadi alhamdulillah saya juga ikut KIR. Saya ikut KIR dari kelas 1. Jadi selama 1 tahun lebih ini emang banyak banget lomba-lomba yang diadakan buat karya tulis. Nah jadi saya itu dari dulu itu kepengen banget ikut, cuman buat memulai itu saya itu gak pede. Karena mungkin kebanyakan itu tingkat nasional, tingkat provinsi. Jadi saya itu hanya niat selama 1 tahun lebih, tapi gak pernah ikut. Saya udah melewatkan banyak banget sekali lomba-lomba. Nah, mungkin dari tips dari Kak Nasin. Iya betul sekali, kalau kata pepatah Cina itu 1000 langkah yang kita lalui tidak akan pernah tercapai ketika tidak memulai langkah pertama gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi belajar dari sini kita harus benar-benar mulai punya laptop. Nah, punya laptop. Apalagi udah punya laptop. Itu benar-benar dimanfaatkan mencoba duduk memahami. Struktur kayak ini tuh kayak gimana itu. Misal dikasih tema apa nih Masnya nih yang pernah kalau saya ikut budaya itu saya pernah buat penelitian tentang prasasti Sojomerto. Terus kalau yang dilombakan kebanyakan mungkin ada hari air sedunia, mungkin meneliti air. Tapi kalau saya terakhir penelitian itu saat Sojomerto, jadi saya nggak pernah action buat lomba.
saya tuh pengen dari kelas 1 tapi gak pernah pede buat ikut karena mungkin Betul, betul, merasa Takut gitu ya. takut. Udah Saingannya takut pasti kalah. banyak kan Oke, nasional. betul. Nah, Oh iya luar biasa. Ini pengalamannya sama kayak saya ini. Saya dulu waktu pertama kuliah di UIN semester 1, UIN Wali Songo kan dulu belum terlalu terkenal gitu ya. Apa sih hecek-hecek gitu ya bahasannya. Menurut sebagian orang dulu, nggak sekarang ya udah beda. Dulu sorry. Itu dulu ya Pak Rektor, sorry Pak Rektor dulu kalau Pak Rektor nonton. Itu saya juga waktu pertama kali lolos jadi finalis, itu lihat finalisnya kok, ya Allah Gusti, ITB, UNES, Undip, ITS, ya Allah, langsung shock gitu loh, gitu. Tapi saya langsung curhatin itu ke dekan saya, tapi dekan saya yang waktu itu ya, sekarang kan Bu Liv Anis, sekarang udah diganti, yang dulu tuh Pak Harjo, sekarang Bu Liv Anis, kasih, Pak, ini kok saya lolos kayak gini Pak, saya lihat perguruan tingginya aja udah takut gitu, ya Allah. Emang takut apa Mas gitu? Lagi loh Pak, ngetren, kayaknya kok keren-keren gitu. Oh gitu. Mas tahu nggak kalau saya dulu alumni kuliah di Sydney, Australia. Gitu Pak, sama saya kayak gitu. Bukannya, tapi gitu Pak. Ini loh Mas foto saya dulu waktu kuliah sampai dipamerin kayak gitu sama Pak Raharjo gitu. Oh lah terus kenapa Pak? Mas, saya ini kuliah udah di luar negeri berkali-kali nggak cuma sekali. Kampus di luar negeri grade-nya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau bilang seperti itu. Lah, ketika saya menjajaki mahasiswa-mahasiswa luar negeri pun ternyata sama saja gitu. Mau mahasiswa UIN, mahasiswa IAIN, mahasiswa UNES, mahasiswa Undip, mahasiswa Cambridge bahkan seperti itu. Itu sama saja. Samanya di mana Pak? Sama-sama manusia. Dia bilang seperti itu coba. Walah. Lu nek kono ya berarti ya pada-pada menosane ya Pak. Iya pada-pada mangan sego. Lah terus hubungannya apa Pak? Kok kayak gitu kan. Mau kurang ajar banget saya itu kan kadang-kadang. Gini loh Mas gitu. Ini kan cuma nama kampusnya gitu kan. Apa udah pasti kalau mahasiswa yang lolos finalis ini itu kualitasnya bagus? Apa dia udah pasti nggak punya sifat males kayak gitu? Apa dia udah pasti penelitiannya matang gitu? Gue mikir, oh iya ya, nggak juga sih Pak. Ya udah terus kenapa kamu takut? Oh iya ya Pak, ngapain ya aku tahu? Tugas kamu sekarang tuh nggak takut, tapi gimana kamu mempersiapkan perlombaan ini dengan matang gitu? Kamu perlu apa? Nanti ngomong sama saya, kita bantu. Saya perlu uang Pak, ini langsung tuh kayak gitu. Saya ngomongnya agak emang orangnya agak celahok dulu ya. Dulu tapi kan saya nggak punya malu sama sekali orangnya waktu itu. Buat apa uangnya gitu kan. Ini Pak, saya butuh makan. Karena gara-gara lomba ini itu saya nggak kerja Pak mikirin ini gitu kan. Oh alah butuh piro. Pak makan 3 hari, dikasih uang 500.000 cedek di situ waktu itu. Ya udah, iki ya dikasih. Tapi janjimu kudu juara siji kayak gitu. Saya nggak berani ambil akhirnya toh. Oh, ya wis lah Pak, ora sida wis nek ngono. Ya mulane nek rak sido, sekarang tugas kamu itu adalah belajar memaksimalkan lomba ini agar kamu bisa mengganti kerjamu yang waktumu terbuang itu. Oh iya ya Pak, betul juga. Jadi ya pesan dari saya, diingat-ingat. Ingat sampai kayak gitu bapaknya tuh. Jangan pernah takut nama kampusnya besar, tapi belum tentu yang mewakili kampus itu tuh mahasiswanya pinter. Karena mahasiswa ya sama saja kayak kamu, kadang kesel, kadang butuh tidur, kadang butuh pekerjaan. Oh iya ya Pak, berarti lawan kamu tuh bukan Undip, bukan UNES di pikiran kamu, tapi orang-orang yang biasa seperti kamu. Lah kamu harus menjadi yang terbaik buat dari mereka semua gitu. Nah dari situ kemudian aku ikuti lombanya. Alhamdulillah lomba kali pertama tingkat nasional, mahasiswa semester 1 baru 2 minggu kuliah itu waktu itu langsung dapat juara 1. Akhirnya langsung booming toh, sekampus tuh booming semua tuh. Dari situ rezeki ngalir dipanggil kemana-mana gitu kan, disuruh ngisi acara ini itu blog aja akhirnya bisa nabung buat beli handphone ini. Tapi dulu bukan handphone ini ding, lebih jelek lagi ding. Dulu saya tuh kuliah tuh bawanya HP Nokia tau gak sih? Nokia jadul itu. Pengalaman di kelas itu ditanyain nomor WA waktu itu, kan udah ada WA tuh. Mas, Mbak, yang di sini belum punya WA siapa? Itu ternyata pertanyaan bercandaan gitu kan. Saya malah bingung. WA ki apa ya? Sumpah itu serius, itu pernah kuliah pertama gitu. Ya terus aku ditekoki koncoku, aku tekok koncoku. Mas WA ki apa tuh? Kamu ora ngerti WA? Nggih tenan. Aja tok, tenan aku ora ngerti WA. WA kuwi WhatsApp. WhatsApp ki apa? Gitu kok enggak tahu lagi.
Ini kayak gitu aku, ya wis tuh nek ra duwe ngacung. Aku kan dari Makassar ya, orangnya agak kasar gitu kan. Nek duwe ngacung tuh, aku langsung gini. Mas gak punya WA? G, kenapa mas? Lah WA itu apa bu? Saya nggak tahu. HP-nya mana mas? Dengan PD-nya saya kayak gini coba. HP jadul loh. Langsung diketawain teman-teman sekelas, ketawa semua. Wah gitu. Ini bercandaan nih, guyonan nih mesti. Saya langsung dipanggil ke depan sama dosen tuh. Mas, beneran gak punya WA itu kan? Iya bu, beneran saya gak punya WA itu. Tahu WA apa enggak gitu. Ya udah, ibunya kan kasihan akhirnya tuh. Kamu gak usah ikut kelompok ya. Kamu jadi presentasi sendiri, saya kasih materi sendiri gitu. Jadi saya dikasih materi sendiri, presentasi pertama, karena kan udah punya sedikit pengalaman di lomba-lomba waktu SMA gitu kan. Jadi presentasi di depan umum sudah nggak malu lagi. Apalagi dulu pas jualan-jualan gitu kan, teriak kan, kelapa-kelapa gitu, terus sayur-sayur gitu kan, kayak wong wis rada isin gitu loh. Jadi ketika Terlatih ngomong, ya? iya betul. Jadi ketika ngomong masalah keilmuan di kelas itu ya rasanya ya wis malah paling ngomong ilmu kok. Coba deh sampean sekali ngomong kelapa-kelapa gitu terus bayangin jualan. Kenapa enggak? Kelapa. Iya kan langsung mikir-mikir. Iya itu benar-benar latih mental banget kalau gitu. Tapi akhirnya hal-hal yang mungkin dulu dianggap masalah sekarang bisa diketawain. Iya betul Bisa banget. menjadi kenangan yang Iya betul banget. Ya jadi pada titik simpulnya kalau Mas itu pengen lomba kok takut wah ini tingkatnya nasional ini takut misal SMA Semarang itu kan cuma nama sekolahnya. Apa udah pasti anak-anak yang ikut lomba itu pinter? Enggak ada jaminan kan? Enggak ada kan? Ya enggak ada kan? Ya apalagi kalau kita lomba itu kan yang dipilih yang terbaik kan, bukan dari sekolah mana toh? Ya kan? Ya. Jadi tugas kita kalau pengen ikut lomba itu misalkan kan biasanya nih kalau dulu rival kita kan Semantang dulu nggak tahu sekarang masih apa enggak itu. Kita kalau ketemu Semantang tuh langsung drop takut. Aku biasanya dulu gitu. Wah SMA Batang, SMA 1 Batang langsung drop. Itu dulu pernah mengalami seperti itu. Tapi sekarang dipikir aja, loh Semantang kan cuma nama sekolahnya. Apa udah pasti anak dari Semantang yang ikut lomba ini pintar? Enggak kan? Ya udah berarti tugas saya bukan takut sama kamu, ngapain takut sama Semantang? Lebih baik saya fokus ke penelitian saya pelajari biar maksimal, biar masuk akal caranya gimana. Udah kita maju jalan gitu aja. Enggak usah takut ya. Oke, masih ada Terima banyak kasih. waktu. sangat Iya, Semangat, Ait. harus semangat. Betul. Jadi sebelum kita mengalahkan orang lain lebih dulu mengalahkan diri sendiri ya. Betul sekali Bintur. jangan pernah takut buat memulai. Iya, betul. Jangan pernah takut. Nah kembali ke diri Mas Nasihin nih, kita mau tahu sebenarnya sih gimana cita-cita awal dari Mas Nasihin mungkin. Oh iya. Apakah iya. memang saat ini sudah terwujud, tercapai atau bagaimana? Ada cita-cita masa kecil yang sebenarnya pengen banget Iya, betul. Saya jadi apa ya? Ingat kata-katanya seorang yang bijak itu Allah itu akan memberikan pada kita apa yang kita butuhkan ya. Bukan pada apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu juga yang terjadi pada diri saya saat ini. Dulu waktu masih SMA ditanyain sama Pak Budi masih ngajar beliau. Ya semoga sehat-sehat beliau Pak Nasihin, Pak Budi. Kok ditanyain, Mas pengen jadi apa gitu kan? Pak saya pengen jadi penghulu gitu. Kenapa pengen jadi penghulu? Enak Pak nikahin orang jadi bisa makan gratis terus. Saya bilang kayak gitu. Simpel ya dulu, simpel sekali ya. Iya benar sampai itu. sangat simpel. Sampai saya tuh sering browsing gitu kan di HP gitu. Browsingnya tuh apa? Tata cara menjadi penghulu gitu saat itu. Terus saya chat, oh ternyata penghulu itu harus PNS gitu kan. Gini. Oh masuk jurusannya apa sih biar jadi penghulu gitu. Oh ternyata masuknya itu awal syahsiah waktu itu. Awal syahsiah itu hukum keluarga. Jurusan hukum keluarga. Nah tapi pada faktanya karena takdir berkata lain. Kalau tak lihat ketika saya daftar di apa? Span Petekin. Tahu Span Petekin ya? Span PTKIN. Oh, iya. Belum pernah dengar? Ya toh saya kasih tahu sekalian aja nih. Ya, Kan kalau PTU kan ada SNMPTN. Lah kalau PTKIN itu ada SPAN PTKIN. SPAN PTN kayak SNMPTN cuman pilihannya khusus perguruan tinggi keislaman gitu. Ya dan sekarang tuh nggak boleh menganggap kalau perguruan keislaman itu kalah sama enggak. Coba sekarang kita search lihat. Bahkan kalau jenengan nanti sudah kuliah itu sudah bukan mikir lagi saya alumni mana, bukan. Tapi saya mahasiswa dimanapun itu ketemu UI, ketemu ITB, ketemu UNES, Undip, apa aja ya pada mahasiswa.
Karena yang menentukan masa depan kita bukan kampus kita, tapi diri kita sendiri. Apalagi nanti kemarin ya pas pendaftaran CPNS itu pengalaman saya itu, di situ nggak tertera lagi kayak peringkat perguruan tingginya berapa tuh enggak. Cuman memang yang jadi pertimbangan adalah akreditasi. Di situ ada itu yang tips dari saya untuk teman-teman sekalian. Nanti kalau pingin kuliah, lihat akreditasinya. Pertama akreditasi universitasnya seperti apa. Kedua akreditasi jurusannya seperti apa. Itu yang paling penting. Kok malah jadi melebar Iya nih. kemana-mana? Cita-citanya jadinya apa nih Mas? Penghulu itu nanti. Penghulu Iya, jadi ya. saya penghulu ya. Tapi sekarang menjadi guru sudahkah menjadi sebuah cita-cita nih dari Mas Nasin? Ya gimana ya? Atau selanjutnya dosen atau Atau Ya, ada betul. next. Kalau insya Allah kedepannya, ini tanggal berapa ini? ini Tanggal 14 bulan Agustus pukul 14.49 ya. Saya mengatakan kelak saya pengen jadi lektor ya. kita aminkan Kita bersama-sama. amin ya Allah. Amin. Semoga suatu saat ketika tayangan ini diputar kembali saya sudah benar-benar menjadi lektor. Amin. Kita menjadi saksi bersama ini ya, ikrar dari Mas Nasin. Alhamdulillah, Amin, ya. amin, amin. Kita aminkan. Ya doakan saja, saya memang lagi mengarah beasiswa S3. Tapi ya untuk menuju ke situ S2-nya harus dimaksimalkan dulu. Insya Allah kalau nanti S2-nya maksimal nanti ada peluang ke situ. Doakan saja nggih. Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita kita seperti itu. Ya jadi Amin. cita-cita awal saya penghulu ya. Tapi belum kesampaian. Dari penghulu jadi lektor. Entah barangkali kelak Allah malah mentakdirkan saya untuk menyeleksi orang-orang yang jadi penghulu kan nggak tahu. Amin ya Allah. Sombong banget ya Pak Nasikin ya. Kata-kata adalah doa. Amin ya Allah seperti itu. Sangat banyak sekali ya pelajaran yang dapat diambil dari Kak Nasin. Jadi saya juga ingat kata-kata, jadi siapapun bisa jadi apapun. Gak peduli latar belakang kita, kita betul. dari keluarga mana. Kalau kita berusaha pasti akan tercapai. Betul. Buktinya mungkin bisa dilihat dari kisah Kak Nasihin. Dari yang tadinya jualan lupis, ikan asin, bisa sampai S2. Alhamdulillah, barakallah. Mungkin bisa jadi semangat buat kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah. Amin. Mau ya Allah. apapun latar belakang teman-teman, kalau teman-teman mau berusaha pasti insya Allah akan berhasil. Iya, betul sekali Ait. Betul. Jadi terus semangat untuk kita semua pastinya untuk mencapai cita-cita yang terbaik seiring berjalannya waktu. Mungkin yang terakhir untuk event ulang tahun Semaba nih. Apa yang mungkin menjadi harapan atau pesan nih dari Mas Nasin buat kita semua? Oke, pertama saya berharap semoga Semaba semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Yang kedua semoga warga Semaba baik dari mohon maaf nggih Pak dengan salam hormat dari kepala sekolah, jajaran guru, jajaran TU dan semua teman-teman siswa semakin bertakwa kepada Allah, semakin bertakwa kepada Tuhan yang dipercaya masing-masing. Yang ketiga saya mendoakan semoga SMA Bawang ini terus mencetak generasi-generasi yang luar biasa. Karena kita tahu banyak sekali alumni Semaba yang kini sudah menjadi orang-orang penting di luar sana. Kita doakan juga semoga nanti prestasi Semaba semakin melejit lebih bagus ke depannya. Amin, amin, amin. Dan terakhir saya pesen, ini terakhir ya? Terakhir ya? Oke. Terakhir saya pesen untuk teman-teman siswa ya yang masih duduk di bangku kelas 10, apalagi kelas 10, masa depannya masih panjang. Kelas 11, kelas 12, itu tolong kalau bisa jangan pacaran dulu. Berat sih emang, berat ya. Itu Fokus kan ya, pacaran fokus gitu. ya. Apalagi Kalau bisa, iya. belajarnya daring, Iya. jadi lebih capek. Iya, nggak ada salahnya. Orang jatuh cinta tuh nggak ada salahnya. Itu fitrah dari Allah. Rasa hub itu fitrah yang memang Allah berikan kepada kita. Tapi kita perlu ingat pesan Allah dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf itu kan al-ihla'u ba'duhum li ba'din adu ilal mutaqin. Bahwasanya ketika di padang mahsyar kelak kita itu teman-teman dekat karib kita yang awalnya di dunia saling mencintai itu di sana akan saling membenci, saling bermusuhan. Ilal mutaqin kecuali orang-orang yang bertakwa. Apakah ada orang yang mencintai dalam keadaan pacaran, apalagi di SMA, itu masuk dalam golongan takwa?
Ada? Jarang kan? Yakin kalau pacaran di waktu SMA nggak pegangan? Yakin? Mungkin saya nggak tahu karena Silakan menjawab saya nggak masing-masing pernah ya. pacaran. Iya betul. Jadi tips dari saya, ketika ada seorang cewek, misalkan Mbak Anis ini disukai Mas Ahmad gitu kan. Mas Ahmad menyatakan cinta pada Mbak Anis. Mbak Anis, kamu adalah belahan jiwaku. Aku sangat mencintaimu, misalkan seperti itu gitu. Mbak Anis jangan langsung ikut-ikutan terbang sampai atapnya jebol, jangan dulu. Jawab dengan bijak. Mas, dalam surah Az-Zukhruf itu disebutkan Mas, ketika orang yang saling mencintai itu kelak akan membenci dan bermusuhan. Mas yakin suka sama saya gitu? Jawab, iya deh aku yakin banget, sayang banget sama sampean gitu kan. Coba kan kalau udah jatuh cinta tuh wes kayak larahan gitu. Sudah sama, gak punya harga diri gitu. Coba kan kayak gitu. Yang penting diterima gitu Iya aja pikirannya. betul. Jawab dengan bijak. Gini Mas, kalau kita belajar dari surah Az-Zukhruf ini, kalau jenengan benar-benar mencintai saya, maka bawa saya ke dalam surganya jenengan gitu. Kalau jenengan ingin mencintai saya, benar-benar mencintai saya, jangan ajak saya pacaran di dunia. Karena pasti nanti akan menjerumus pada hal yang kurang baik. Dan itu akan membuat kita, akan menimbulkan diri itu menjadi menyesal. Karena di padang mahsyar kan teringat semua itu dosa-dosa kita apa saja. Dan ingat ya Allah aku pernah pegangan tangan, aku pernah mohon maaf ya, naudzubillah ciuman gitu sama si A, si B, si C. Ya Allah, itu di padang mahsyar kita teringat. Dan ketika teringat dosa itu, maka akan teringat dengan orang-orang yang melakukan dosa itu dulu sama siapa gitu. Oh dulu misal sama Mbak Anis, misal naudzubillah jangan sampai ya. Di padang mahsyar tuh teringat, ya Allah aku dulu pernah ciuman sama si Z atau si D atau si apa itu misalkan seperti itu ya Allah aku benci banget sama dia udah ngajak aku ke jalan ini gitu, berarti dia tuh sebenarnya nggak cinta sama aku, dia tapi malah menyiksa aku gitu loh. Orang pacaran tuh gak ada senangnya loh sebenarnya. Ya ada senangnya sih, karena aku bicara seperti ini karena aku dulu juga pernah mengalami itu. Memang ketika aku pernah ngalamin masa pacaran di kelas 2 dan itu bener-bener prestasiku anjlok banget. Yang dulu biasanya ngelaksanain sholat sunnah gitu kan, jadi males. Biasanya ngaji, mau buka Al-Quran aja berat banget. Pas ngelih, karena apa? Karena perbuatan baik itu tidak akan pernah bisa dicampur dengan hal-hal yang berdosa. Istilahnya ini air putih ya. Kita kasih setetes aja tanah, pasti ketika diaduk nggak akan jadi putih lagi. Begitu juga ketika kita sholat, terus kemudian kita ngaji, kok kita masih tetap melakukan hal-hal yang berbau dosa, dipertanyakan. Lah, sholat itu kan tujuannya untuk memperbaiki perbuatan. Kalau saya ini sudah sholat, sudah ini, sudah itu, tapi kok perbuatan saya masih jelek seperti ini, sholat saya kemana gitu loh. Langsung dievaluasi, oh bisa jadi sholatnya saya kurang khusyuk. Bisa jadi ketika sholat saya masih memikirkan hal-hal yang lain. Nah, orang yang ketika sholat memikirkan hal-hal yang lain, itu kan digoda oleh setan, toh pasti kan. Kita nggak ada yang mau kan sebenarnya diudah oleh lisan kan. Tapi itu qadarullah yang harus kita lawan gitu loh. Dan hal-hal itu muncul tuh karena kita sering berbuat dosa. Semakin kita sering berbuat dosa, maka secara otomatis kita beribadah nggak tenang gitu, seperti itu. Jadi saya minta tolong teman-teman semua, misalkan yang masih pacaran dan lain sebagainya, yo cinta ya silahkan, cinta itu memang anugerah dari Allah yang nggak bisa kita lawan gitu. Misalkan Mas Ahmad suka sama Mbak Anis gitu, ya udah suka aja, kita nggak bisa nyegah itu kan. Kan kata orang-orang pecandu cinta tuh, cinta datangnya tak sengaja itu, tiba-tiba gitu kan, seperti itu kan. Itu memang apa ya, ilahiyah yang nggak bisa kita lawan. Tapi kan tanamkan baik-baik di dalam hati kita, kalau kita mencintai dia maka aku harus menjaga dia. Nggak akan ada yang rela ketika yang kita cinta itu tersiksa, ya nggak, iya kan? Misalkan jenengan lihat sekarang Mbak Anis cantik gitu kan, seperti itu. Terus apa, bisa makan sehat, jenengan seneng kan, bisa ngobrol dengan jenengan. Tapi ketika jenengan lihat, misal jenengan cinta sama Mbak Anis, misal ya, beneran juga nggak apa-apa ding. Misal seperti itu. Lihat Mbak Anis itu bahasanya tuh sakit, terus bahkan naudzubillah sampai disiksa orang lain, sampai bener-bener panas, dibakar gitu, nggak tega kan? Kalau bener-bener cinta nggak mungkin tega kan? Iya, itu dunia itu cuma sebentar. Lah kalau jenengan tuh malah mengajak orang yang dicintai ini berbuat dosa, berarti jenengan suka sama fenomena di mana ketika lihat orang yang dicintai itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Jenengan tega?
Nggak tega kok. Apalagi saya lupa itu, satu harinya di dunia itu berapa tahunnya di akhirat itu kan. Ya Allah, nah itu makanya kalau kita benar-benar jatuh cinta kepada seseorang, buktikan hal itu dalam keimanan kita. Pun kalau terpaksa setelah SMA harus nikah nggak masalah. Lebih baik kita menjalankan sebuah kesunahan tapi meninggalkan dosa daripada kita menunggu hal yang wajib tetapi sambil menjalankan dosa. Bisa dipahami maksudnya? Ya seperti itu. Oke. Rasa seperti itu jadi kemana-mana ya. Kok temanya pernikahan terus kayak parenting. Cita-cita awal penghulu kayaknya sudah mendarah daging ya. Iya betul. Ya, nggak kerasa nih ya. Ya udah. Saking asiknya. Ya saking asiknya ngobrol jadi lupa waktu. Betul. Nah, memang di podcast Semaba ini kita bakal ketemu dengan alumnus-alumnus yang pastinya keren-keren dan punya banyak sekali cerita. Salah satunya Mas Nasihin ini. Di episode pertama aja udah banyak sekali ilmu yang didapat ya. Udah banyak banget cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya buat mungkin kita tiru. Iya, pasti. Ya, jadi karena waktu jadi kita sebenarnya masih banyak banget ya yang mau diobrolin. Pasti. Tapi ya karena waktu harus kita cukupkan dulu ngobrol dengan Mas Nasihin. Terima kasih banyak Mas Nasihin sudah memberi banyak sekali kesini walaupun jadwalnya sibuk banget. Iya, kita tahu pasti sibuk. Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin waktu buat nonton podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan kakak-kakak kelas yang keren. Hanya di Semaba Podcast. You listen? Wital. Oke, terima kasih. Selesai? Baik, wassalamualaikum. Sehat-sehat ya. Oke, alhamdulillah. Salam untuk kita semua. Saya Nasihin, alumni SMA Negeri 1 Bawang, lulusan 2017, mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Bawang. Semoga semakin jaya, semakin maju, dan senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa untuk semua keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.